Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Berjumpa lagi kita dalam video Labdicom MOOC. Masih di materi kelas Kokurikula Adobe Illustrator Dasar bersama saya Anung Srihadi. Pada episode pertama kita sudah mengenal apa itu Adobe Illustrator, kemudian juga belajar apa itu Nirmana, juga belajar menggunakan piranti atau tools atau alat yang tersedia pada Adobe Illustrator. Pada latihan pertama kita sudah belajar membuat ilustrasi sederhana. Nah, di episode kedua ini kita juga akan belajar membuat ilustrasi dengan teknik photo tracing. Pada latihan di episode kedua ini kita akan belajar membuat sebuah project tracing foto berupa foto wajah. Karena itu sebelum kalian memulai latihan, kalian pastikan kalian sudah mempersiapkan foto kalian, foto diri kalian. Oke, kalau sudah siap, segera kita mulai latihan episode kedua kali ini dengan kita buka software Adobe Illustrator kita. Oke, pertama kita create new dulu. Di situ kita pilih ukuran, kita pakai ukuran milimeter atau sentimeter yang familiar. Kemudian kita pilih ukurannya sebesar kira-kira A3, jadi sekitar 460 tingginya, lebarnya 320 mm, kemudian tingginya 460 mm. Lalu kita create. Oke, kita sudah punya kanvas berukuran kurang lebih A3. Selanjutnya kita masukkan file foto yang sudah kalian persiapkan. Caranya, kita klik file, menu file, kemudian pilih place. Place ini seperti fungsinya impor. Kita place, klik place, kita cari foto kita. Nah, di bawah sini ada menu opsi, ada link, ada template dan sebagainya. Kalau kita cuma membutuhkan foto ini sementara, kita pakai link saja. Aktifkan link di sini, lalu klik place. Lalu kita klik sambil tahan, kita tarik sebesar hampir A3. Ini fotonya sudah masuk. Kemudian kita posisikan dia di tengah-tengah halaman dengan panel align, center horizontal, vertikal horizontal. Selanjutnya di sini pada panel layer kita sudah punya layer foto. Kita lock. Caranya di sebelah ikon mata ini ada kotak space kosong. Kalau kita arahkan kursor kita di situ, dia keluar tulisan toggle lock. Nah, kita klik sehingga keluar gambar gembok. Itu artinya layer yang kita lock ini tidak bisa kita akses, tidak bisa kita edit. Kenapa harus kita lock? Karena ini adalah foto yang fungsinya nanti sebagai panduan kita. Jadi jangan sampai dia bergeser atau berganti berubah ukuran. Selanjutnya kita bikin layer baru. Klik, arahkan pada panel layer, lalu klik create new layer. Setelah itu kita zoom pada bagian
yang mau kita tracing. Kita tentukan titik awalnya, kita pilih pen tool, tentukan titik awalnya, misalnya dari sini, lalu klik. Selanjutnya arahkan ke titik berikutnya, klik lagi sekali aja. Untuk membuat lengkungan, garis lengkung, diklik lalu ditahan, lalu arahkan ke sudut yang diinginkan supaya membentuk lengkungan, garis lengkung. Titik berikutnya, misalnya mau sudutnya kalian mau ubah, misalnya seperti ini, kalian tekan Option atau Alt kalau di Windows sampai keluar anak panah seperti ini. Lalu kalian pilih titik sudutnya ini, kalian arahkan ke arah yang berbeda seperti ini, lalu tekan Option atau Alt, klik, dan seterusnya. Oke, saya cepatkan videonya. Untuk membuat garis lurus, misalnya seperti ini ya, ini lurus ke bawah, kita arahkan sampai ke bawah dari titik ini, titik terakhir ini, kita arahkan ke bawah, kita geser pakai hand tool, lalu tekan Shift, lalu diklik. Sama, selanjutnya misalnya seperti ini, bagian bawah ini kita geser ke arah berikutnya, tekan Shift, klik. Ini juga sama, arahkan ke titik berikutnya, tekan Shift, klik. Lalu kita mulai lagi. Jadi kita bikin garis ini dari titik awal sampai titik akhir nanti bertemu. Oke, saya cepatkan lagi videonya. Untuk rambut, jika foto kalian terlihat rambutnya, pilih titik-titik yang tidak begitu detail. Jadi misalnya seperti ini ya, ini ada rambut yang keluar, kita pilih yang dalam aja. Kita pilih yang dalam. Nah, misalnya ketemu lagi seperti ini, pilih seperti ini aja, jangan terlalu detail. Nanti ada sendiri untuk detailingnya, kita bikin layer detailing. Jadi kita pilih yang simple-simple aja dulu. Nah, titik akhir bertemu titik awal. Kita sambungkan, kita arahkan kursornya dari pen tool ini sampai ke titik awal seperti ini. Kemudian di situ terlihat gambar ada kotak dan garis kanan kirinya. Itu artinya titik ini kemudian nyambung. Kita preview. Tekan Ctrl 0 atau Command 0. Lalu kita lihat visibility-nya dari foto, kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita sudah punya bentuk atau kontur dari foto kita. Next, kita zoom lagi. Kita akan pisahkan antara baju, muka, dan rambut. Jadi kita zoom lagi,
Lalu kita pilih pen tool lagi. Kita ganti warnanya, garis stroke-nya. Kita ganti misalnya warnanya hijau supaya terlihat perbedaannya. Klik di luar area kontur, lalu arahkan ke titik tertentu yang jadi titik pertemuan dari masing-masing objek tadi. Lalu sama kayak prosesnya kayak tadi, kayak yang waktu kita tracing kontur tubuh. Ini kita tracing bagian kulit dulu. Saya cepatkan videonya. Nah, sampai ketemu di titik ini, antara pertemuan antara baju dan kulit. Kita pilih, lalu keluar dari kontur lagi. Sekarang ke arah rambut. Saya ulang, ke arah rambut di sini. Lalu keluar dari kulit, lalu ketemu di titik awal lagi. Kita lihat di sini sudah kita drop down di layer 2. Ada dua layer, ada dua objek dengan garis hijau dan objek dengan garis oranye. Nah, kita klik dua-duanya, kita seleksi dua-duanya. Kita klik di bagian lingkaran di bagian kanan dari layer. Nah, otomatis dua-duanya terseleksi. Lalu kita gunakan Pathfinder. Jika belum keluar di Illustrator kalian, bisa kalian klik window, kemudian pilih menu Pathfinder. Nah, kita pilih yang divide. Klik. Nah, jika kalian perhatikan di sini, tadi awalnya sebelum kita divide, ini ada dua objek, kita divide, dia jadi satu objek group. Nah, grup ini kalau kita ungroup, objek ungroup, dia jadi banyak seperti ini. Di sini jadi terpisah, ada rambut tersendiri. Ini seperti kalau ada seperti ini, cuman kecil gini ini, kita buang saja, delete. Ada pakaian, lalu ada ini yang di luar, kita delete juga. Ada kulit muka, lalu yang tiga ini kita delete saja. Nah, jadi kita punya tiga bagian: kulit, muka, pakaian, dan rambut. Kita kasih nama rambut, pakaian, cloth. Lalu bagian ini kita beri nama wajah. Oke, kita bikin layer. Ini ada 3, kita sudah punya 1, kita bikin 2 lagi. Kita letakkan wajah di paling atas, rambut di bawahnya. Jadi pakaian, rambut, wajah. Kita beri warna garisnya beda-beda supaya kita bisa membedakan. Ini warnanya hijau, rambut warnanya magenta misalnya, lalu cloth warnanya kuning. Kita lihat
Nah, ini seperti ini. Jangan lupa kalian save terlebih dahulu biar kalau ada mati listrik atau komputer restart tersendiri, kalian tidak kehilangan project. Save. Kita kasih nama tracing foto atau latihan 2. Save. Oke. Selanjutnya kita hidupkan lagi. Kita akan fokus di wajah terlebih dahulu. Jadi rambut, layer rambut sama pakaian kita lock dulu. Lalu kita ke bagian wajah, kita matikan dulu juga visibility-nya biar nggak mengganggu, biar kita bisa fokus di bagian wajah. Selanjutnya, jika kalian perhatikan pada foto-foto wajah atau foto manusia, kita akan melihat ada, terutama di kulit, itu ada perbedaan warna. Ada yang bagian yang gelap, ada bagian yang terang. Ya, itu namanya adalah value atau bagian gelap terang suatu objek. Kalau di fotografi itu istilahnya adalah shadow, midtones, dan highlight. Nah, kita sudah bikin shadownya, bagian yang hijau ini. Nah, sekarang kita bikin bagian midtones-nya. Caranya, kita klik di bagian layer di wajah. Selanjutnya, kita duplikat terlebih dahulu. Lalu yang wajah yang pertama kita matikan. Kita lock. Selanjutnya kita zoom bagian wajah, kita cari, kita lihat, kita kira-kira aja warnanya yang gelap yang mana. Nah, kita seleksi bagian yang gelap dengan membuat objek dengan pen tool seperti ini. Oke, per bagian saja. Jadi misalnya kita mau menghilangkan bagian gelap yang di sini. Kita udah punya objek yang berfungsi untuk memotong bagian tersebut. Kita sambil tekan shift, klik objek yang baru, kemudian juga sambil tekan shift, klik objek wajah. Lalu pada bagian Pathfinder, kita pilih minus front. Nah, sekarang sudah ada dua objek. Yang ini kita matikan. Yang lock visibility kita matikan, jadi kita bisa lihat. Kita jadi punya midtones, bagian midtones. Selanjutnya sama prosesnya seperti tadi. Kita bikin seleksi area dengan menggunakan pen tool, bikin objek. Titik akhir bertemu ke titik awal, kemudian kita seleksi dua objek tersebut, kita pilih Pathfinder minus front. Lalu lagi, misalnya di sini, kita preview. Nah, selanjutnya kita ulangi langkah-langkah tersebut. Jadi nanti videonya saya cepatkan habis nih. Sampai kemudian langkah berikutnya nanti kita bikin bagian highlightnya. Kita sekarang bikin bagian midtones-nya dulu. Diseleksi seperti ini.
Semakin kalian membuat lapisannya semakin banyak, maka detailingnya akan semakin bagus. Tapi untuk latihan kita cukup 3 layer saja: shadow, midtones, dan highlight. Oke ya, videonya saya cepatkan. Oke, sekarang kita sudah punya bagian midtones-nya. Kita lihat di sini. Jadi yang hijau ini adalah shadow-nya. Kita beri warna merah misalnya. Lalu bagian berikutnya, yang ini adalah midtones-nya. Kita kasih warna orange, kuning, biar kelihatan. Nah, sekarang selanjutnya dengan cara yang sama seperti tadi kita membuat midtones, kita bikin layer baru dulu. Kita taruh di sini, layer 5. Lalu kita bikin midtones-nya. Ini kita lock dulu. Oh, sorry, ini yang layer 5 kita hapus dulu. Yang midtones ini, layer midtones ini kita duplikat. Jadi kita rename aja di sini. Ini adalah shadow. Ini adalah midtones. Dan ini akan berfungsi sebagai highlight. Oke, shadow dan midtones kita kunci. Highlight kita pakai cara yang sama seperti yang tadi. Kali ini areanya akan lebih banyak yang kita potong. Jika warnanya garis sama, kita bisa misalnya supaya tidak bingung kita ganti warnanya. Lalu tekan shift, klik 2 objek, minus front. Sama, kita ulang langkahnya lagi. Ganti warnanya merah biar nggak bingung. Oke, sekarang kita punya shadow, midtones, dan highlight. Kita lihat di situ. Warna merah shadow, warna hijau midtones, dan warna biru adalah highlight. Selanjutnya kita warnai objek tersebut, ketiga objek tersebut. Kita buka color swatch, lalu kita klik di icon kiri bawah library, kita pilih skin tones.
Di sini keluar swatchnya, kita tarik ke bawah untuk bisa lihat detailnya. Untuk shadow outline-nya, stroke-nya kita hilangkan, lalu fill-nya kita ganti warna coklat yang agak tua. Ini misalnya. Lalu yang warna biru, midtones-nya, outline-nya kita hilangkan, lalu fill-nya kita ganti warna agak coklat misalnya. Kemudian highlight, stroke-nya kita hilangkan, fill-nya kita ganti lebih terang. Nah, kita punya gradasi warna untuk ini bagian wajah. Selanjutnya kita kunci. Kemudian kita bikin layer baru. Kita kasih nama wajah outline. Kita hidupkan lagi foto previewnya. Lalu pada bagian wajah yang sudah kita bikin 3 lapisan tadi, kita matikan visibility-nya. Setelah itu kita detail ke bagian mata. Kita coba bikin fill-nya kita matikan, outline-nya kita nyalakan, warnanya yang terang saja, magenta misalnya. Kita bikin garis-garis bantu seperti ini. Jadi kayak kita bikin sketch dengan pensil. Cuma yang ini kita bikinnya pakai komputer dengan software Adobe Illustrator. Nah, kita bikin garis-garis seperti ini. Tidak hanya bagian mata ya, nanti di bagian hidung juga. Fungsinya untuk membuat detail. Kita seleksi terlebih dahulu. Mulut dulu, bagian bibir. Kita beri garis dulu. Nah, selanjutnya kita seleksi semua bagian di wajah outline ini yang sudah kita bikin, garis-garis tadi. Kita klik. Lalu pada bagian menu bar properties di sini, di bawah menu bar, itu stroke kita ganti dari sini dulu, basicnya ini kita ganti. Kita buka library, brush library-nya, pilih artistic, lalu pilih ink. Lalu scroll ke bawah, ada bagian yang lancip kanan kiri, kita pilih ini taper stroke. Lalu di sebelah kirinya, di properties barnya, kita pilih yang width profile 1. Kemudian stroke-nya kita kecilin ke 0,25. Warnanya kita ganti coklat tua. Nah, supaya nanti selanjutnya mudah, tidak perlu mengganti-ganti seperti satu-satu seperti ini, kita ke bagian di window, menu window. Di bagian menu window ada graphic style. Nah, keluar di sini graphic style, kita new graphic style. Otomatis di sini keluar
opsi baru. Jadi misalnya kemudian kita mau bikin lagi, misalnya kita mau bikin alis, kita pakai brush, paint brush. Nah, ini misalnya gede-gede seperti ini. Ketika kita seleksi, lalu kita aplikasikan graphic style ini, dia otomatis akan kecil. Loh, kok malah hilang? Stroke 0,25. Kita ulangi. Kita bikin baru. Nah, seperti ini graphic style 2 ini, yang ini tadi tidak berhasil. Nah, jadi saya ulangi. Kemudian kita bisa bikin seperti kita pakai pensil saja, kita melukis. Sama, di sebelahnya juga sama dengan cara yang sama, kita bikin sketch seperti kita bikin gambar di kertas. Oke, kalau sudah kita cek seperti itu. Kita udah punya outline-nya di sini. Bisa outline-nya kalian ganti warna yang lebih gelap lagi, hitam misalnya. Atau hitam agak kecoklatan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalian ulangi lagi proses yang sama seperti tadi. Dengan bantuan seperti ini, kita bikin garis konturnya. Untuk garis yang panjang, jangan gunakan paintbrush, tapi lebih baik gunakan pen tool. Seperti ini, saya kasih contoh dulu. Kalau sudah, kita aplikasikan graphic style-nya. Kalau masih dirasa masih cukup tebal, kita bisa atur ulang di bagian ini. Kita bikin misalnya 0,1, 1,5 lah, 1,5 ya. Lalu bikin lagi garis di sini. Jadi tebal tipisnya garis bisa kalian mainkan. Klik apply graphic style. Yang bawah tadi juga klik apply graphic style. Bisa kalian turunkan ukurannya. Oke, video saya cepatkan ya. Selanjutnya kita bikin layer baru lagi di bagian atas dari layer wajah. Kita klik create new layer, kita kasih nama mata.
Kemudian kita zoom di bagian mata salah satu. Nah, kita bikin objek terlebih dahulu. Kita kasih warna agak abu-abu. Kita lock dulu di wajah outline-nya biar tidak mengganggu. Kita breakdown bagian mata, kemudian kita bikin baru lagi. Ini fungsinya sebagai highlight-nya. Outline-nya kita hilangin, kita ganti warnanya putih, agak putih. Kemudian bikin bola matanya. Lalu kita ikuti bentuk garis outline-nya. Kita beri warna coklat tua, agak kemerahan. Kita taruh paling bawah dari layer mata. Yang ini juga sama, kita bikin objek. Yang bagian abu-abu bisa kita turunkan transparansinya. Misalnya kita jadikan 80. Di sini juga kita turunkan jadi 80% saja. Kemudian kita sekalian, daripada bikin layer baru lagi, kita bikin lubang hidungnya juga. Bagian mata yang merah bisa kita turunkan saturasinya. Ini kita jadi ubah nama aja, mata, hidung, bibir. Oke, jadi ini di layer ini kita bikin detailing untuk mata, bibir, dan hidung. Mata sudah, hidung sudah, sekarang ke bibir. Selanjutnya sama seperti proses kita bikin highlight dan midtones tadi, kita duplikat terlebih dahulu bibirnya. Lalu yang asli kita matikan visibility-nya, kita lock. Yang kopian juga kita matikan visibility-nya. Lalu kita cari bagian yang gelap. Oke, kita seleksi sambil tekan shift, lalu minus front. Lalu warnanya kita perterang, kita bikin agak lebih terang.
Oke, kalau kita preview seperti itu. Lalu kita duplikat lagi layer yang bibir ini. Kemudian kita bikin objek baru lagi. Kita seleksi dengan objek bibir minus front. Nah, ini kita bikin warnanya jadi lebih gelap lagi. Jelajah yang awal tadi kita bikin lebih terang. Selanjutnya kita bikin highlightnya di sini. Kita bikin warnanya lebih terang lagi. Kita preview. Nah, kita sudah punya bagian bibir. Untuk yang bagian bibir ini garisnya bisa kita pertebal, misalnya setengah. Lalu warnanya juga bisa kita pergelap supaya lebih terlihat. Oke, wajah sudah, hidung sudah. Kita sekarang ke rambut. Nah, kita seleksi terlebih dahulu. Kita buka locknya. Rambut. Kita lihat di sini, kita pilih warna yang paling gelap. Kita gunakan eyedropper di sini, eyedropper tool. Lalu kita seleksi warna yang paling gelap. Nah, seperti itu. Jika kita lihat, nah, rambutnya jadi seperti itu. Kemudian kita bikin detail buat rambut. Yang pertama, kita bikin layer baru lagi. Kita pilih rambut detail. Lalu sama seperti tadi, kita gunakan outline, brush, pen brush. Kita pilih graphic stylenya yang ini, yang model outline. Lalu kita lihat di sini, kita gambar, kita bikin garis-garis untuk rambutnya. Bisa kita gunakan garis stroke yang lebih kecil supaya lebih halus. Sorry, ternyata tadi salah. Jadi kita pindah dulu seluruh objek garis ini kecuali objek rambut. Jadi kita seleksi, kita pindah ke layar rambut detail. Nah, yang ini kita matikan, kita ke rambut detail. Jadi kita bisa lihat garis-garis untuk detailing rambut. Jadi kalian tinggal sketch-sketch saja. Kalau rambut kalian hitam biasanya lebih enak karena detailnya tidak cukup terlihat. Sementara kalau rambut pirang atau rambut berwarna, kemungkinan besar detailnya bakal lebih banyak. Berikutnya kita masih di detail rambut. Kita bikin warnanya lebih gelap lagi
sedikit lebih gelap biar ada variasi. Coba kita preview. Nah, rambut sudah kita lock juga. Sekarang yang terakhir adalah pakaiannya. Zoom yang besar. Kemudian kita pecah lagi. Ini di pakaian ini ada 3 bagian. Warna putih, warna coklat, dan jaket warna hitam. Oke, kita pecah sekalian jadi 4 sama bagian kulit ini ya. Jadi kita seleksi dulu kira-kira saja. Oke, seperti di awal-awal tadi, kita seleksi 2 objek yang sudah kita bikin, lalu kita ke Pathfinder, window Pathfinder, kita divide. Lalu di bagian group kita lihat, kita ungroup dulu, ungroup, lalu kita hapus yang buat objek terakhir yang kita bikin tadi. Nah, di sini kita sudah punya jaket warna bagian kulit. Kita seleksi dua-duanya. Lalu kita command pad, command 8 atau control 8. Lalu bagian bulu, kerah bulu kita seleksi. Kita command pad juga. Nah, yang di bagian coklat muda masih belum terpisah antara ini sweater dan kerahnya. Jadi kita bikin garis terlebih dahulu. Kita bikin garis yang nanti fungsinya dia memisah 2 objek tersebut antara kerah bludru dan sweater. Nah, ini garisnya. Lalu kita seleksi dengan bagian tadi, shift klik, lalu kita minus front. Sama, kita seleksi, tekan shift, kita klik minus front, lalu kita ungroup objek, ungroup, kita command pad bagian kerahnya, lalu yang bagian kuning ini kita hapus terlebih dahulu. Kita bikin objek baru di sini. Lalu kita kasih warna misalnya merah. Kemudian kita taruh posisinya di paling bawah. Lalu selanjutnya sama, kita bisa bikin detailing untuk bagian pakaian. Caranya kita create new layer dulu, detail baju, lalu kita bermain garis seperti tadi. Video saya cepatkan ya.
Oke, pakaian sudah. Kulit mungkin perlu kita lebih gelapkan lagi highlightnya. Oke, mungkin segitu ya, atau shadownya kita tambah. Mungkin opacity kita kurangi 80% saja. Oke, kita lock, kita bikin layer baru, pilih paintbrush, pilih graphic style. Ini kita kecilin saja 0,15, lalu kita bikin kecil-kecil. Lalu kita seleksi seluruh objek di layer tersebut. Kita objek group, kemudian kita transparansinya kita ganti multiply, kemudian opacity-nya kita turunkan menjadi 30. Kita lihat sudah enggak begitu tebal. Kemudian balik lagi ke wajah, kita berikan lagi highlight kira-kira saja bagian hidung misalnya. Outline-nya kita hilangkan, lalu fill-nya kita ambil pakai eyedropper dari kulit yang paling atas, kemudian kita naikkan terangnya agak terang dikit seperti itu. Kemudian bagian hidung kita compound pad, lalu di bagian bawah mata juga bisa kita beri highlight. Kita turunkan misalnya opacity-nya jadi 50% saja. Kemudian yang ini kita turunkan misalnya jadi 20% saja. 30. Yang ini 30. Sudah jadi ilustrasi foto tracing kita dalam bentuk vektor. Jangan lupa kalian save. Demikian latihan kita di episode kedua kali ini, tracing foto. Silahkan kalian mencoba sendiri di rumah dengan menggunakan foto kalian sendiri. Usahakan foto yang kalian gunakan memiliki resolusi yang tinggi, sehingga ketika di zoom tidak pecah. Juga ketajaman gambar juga bagus, tidak blur, sehingga ketika kalian zoom, kalian tracing fotonya, kalian bisa mendapatkan detail yang lebih bagus, sehingga vektor yang kalian hasilkan itu juga akan lebih maksimal. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di episode berikutnya.